Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Kas. Manajemen kas adalah suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Aliran kas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran kas masuk atau kas inflow, merupakan aliran sumber-sumber dari mana kas diperoleh. Yang kedua adalah aliran kas keluar atau kas outflow, merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran. Sifat aliran kas masuk. Yang pertama itu adalah bersifat rutin. Misalnya, penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan. Selanjutnya itu bersifat tidak rutin. Misalnya, penerimaan uang sewa gedung, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, dan penerimaan bunga. Nah, selanjutnya sifat aliran kas keluar. Yang pertama, bersifat rutin. Misalnya pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor yang habis dipakai. Selanjutnya bersifat tidak rutin. Misalnya pembelian aktiva tetap, pembayar angsuran utang, pembayaran dividen. Motif seseorang memegang kas menurut John Maynard Keynes adalah: yang pertama adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Pembahasan teori yang dipopulerkan oleh John Maynard Keynes terdiri dari: yang pertama adalah motif transaksi, yaitu uang yang digunakan untuk bertransaksi seperti pembelian barang, pembayaran tagihan, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu uang yang digunakan untuk keperluan yang tidak diduga, sehingga jika ada kejadian mendadak yang membutuhkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, motif spekulasi, yaitu uang digunakan untuk investasi atau diharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Misalnya, uang digunakan untuk membeli emas dan berharap mendapatkan keuntungan atas investasi emas tersebut. Atau, uang digunakan untuk membeli saham dan kemudian diharapkan saham tersebut nilainya akan naik, sehingga memberikan keuntungan di kemudian hari. Ada 3 hal yang ingin dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pemasukan kas. Dan yang ketiga, membuat saldo kas menjadi optimal. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas atau suatu periode tertentu yang akan datang. Penyusunan budget kas. Yang pertama, perusahaan akan mengetahui dalam kondisi defisit ataupun surplus kas. Yang kedua, periode penyusunan dalam bulanan atau kuartalan. Ada 2 pembagian dalam budget kas. Yang pertama, estimasi penerimaan kas, dan selanjutnya estimasi pengeluaran kas. Maksud dari penyusunan budget kas, yang pertama itu kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Selanjutnya, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasinya perusahaan. Dan selanjutnya saat-saat kapan kredit dibayar kembali. Nah, selanjutnya tahapan penyusunan budget kas. Yang pertama itu
Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Selanjutnya, menyusun perkiraan atau kebutuhan dana atau kredit bank atau sumber dana lain yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Selanjutnya, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Ada dua cara untuk menentukan target saldo kas. Yang pertama itu dengan metode de Baumol. Yang kedua dengan metode de Miller-Orr. Yang pertama itu model persediaan atau model Baumol. Model manajemen persediaan kas ini diciptakan oleh seorang ahli bernama Baumol. Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Artinya, bila perusahaan memiliki saldo kas dalam suatu perusahaan memiliki saldo kas tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan isi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, apabila saldo kas terlalu rendah, kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas pun makin besar karena seharusnya ada penyeimbangan. Masalah yang sama juga terjadi untuk persediaan. Jika kita mulai dari C, mengeluarkan tingkat yang konstan tiap periode, dan mengganti kas dengan C, ketika kekurangan kas, rata-rata saldo kas adalah C/2. Opportunity cost dari memegang C/2 adalah C/2 kali tingkat bunga. Dengan kita mentransfer sejumlah C tiap periode, kita terkena trading cost sebesar F tiap periode. Jika kita butuh T secara total dalam periode yang direncanakan, kita akan membayar F. T dibagi C kali trading cost adalah T per C kali F, di mana F adalah fixed cost dari menjual sekuritas untuk memperoleh kas. T adalah total jumlah kas baru yang dibutuhkan, di mana K opportunity cost memegang kas adalah tingkat bunga. Yang kedua, model Miller-Orr. Model Miller-Orr merupakan model penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep Miller-Orr menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas telah mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya merubah sebagian kas tersebut ke dalam bentuk surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Sebaliknya, apabila jumlah saldo kas telah mencapai batas minimal atau batas bawah, maka perusahaan dapat merubah sekuritas yang ada menjadi kas sehingga mencapai jumlah saldo kas yang ideal. Apabila saldo kas mengalami penurunan hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera merubah sekuritas menjadi kas senilai saldo kas optimal. Apabila saldo kas semakin membesar, maka pada batas atas uang kas harus diubah menjadi sekuritas. Ketika saldo kas menyentuh batas kendali H, kas diinvestasikan di tempat lain untuk mencapai target saldo kas Z. Ketika kas menyentuh batas kendali bawah, investasi dijual untuk memperoleh kas agar mencapai target saldo kas yang optimal.